saya menyikapi melihatlah fenomena ontran-ontran di dunia pendidikan kita karena ada LSM yang masuk ke ranah pendidikan. Kalau kami tarik dari sisi positif dan negatifnya memang semuanya ada. Sisi positifnya dari dunia pendidikan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan menggunakan kekuasaannya atau kewenangannya dalam menarik dana dari masyarakat. Kedua, efek negatifnya bagaimana sih LSM itu bisa memberikan masukan atau memberikan ikut berpartisipasi dalam perbaikan dunia pendidikan, tapi dengan cara yang lebih elegan, dengan yang terukur dan yang lebih dengan bahasa yang dengan tindakan-tindakan yang lebih terukur. Dan karena apa? Dunia pendidikan itu adalah di mana kita mencetak generasi muda bangsa. Jangan hanya dengan okol dan akal dan argumentasi yang keras tapi yang ujung-ujungnya tidak jelas. Benar tadi seperti dari Pak Ratman, harus selain kita nabrak atau kita mengkritisi, jika kita siap memberikan solusi, paling tidak solusi berpikir bersama seperti itu. Saya sebagai wali murid juga, kebetulan anak saya dari TK sampai SMP saat ini di pendidikan swasta. Dan mohon maaf karena saya prinsipnya Basuki Mobewo, yang penting jelas peruntukannya berapa saya bayar alhamdulillah. Tapi menyikapi untuk di dunia pendidikan negeri, untuk masyarakat yang umum, memang kan dengan kondisi ekonomi yang berbeda dan cara pikir atau cara pandang terhadap dunia pendidikan juga yang berbeda. Dulu waktu saya kecil mungkin dengan seperti beliaunya menyampaikan cukup ini cukup, tapi dunia sekarang dituntut dengan era perkembangan zaman yang luar biasa. Memang dibutuhkan pendidikan yang lebih up lagi kualitasnya gitu untuk bersaing di dunia modern seperti sekarang ini. Dan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena saya lihat dana bos untuk SMP sekitar 1.100.000 satu tahun itu kalau hanya dialokasikan memang cukup Pak, tapi kalau untuk meng-up kualitas saya rasa masih kurang. Inilah yang perlu disikapi bersama, bagaimana sekolah bisa meningkatkan kualitas pendidikan dengan wali siswa yang bisa nyengkuyung dengan sah dan legal seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Darsono yang di sini juga sebagai wali murid yang kebetulan putra-putra semua itu ada di swasta gitu ya, tetapi juga melihat soal bagaimana dunia pendidikan negeri gitu ya. Beliau juga seorang aktivis LSM dan tadi sebenarnya ada hal yang cukup menarik gitu ya, bahwa memang kalau misalnya dibutuhkan ya istilahnya nggak masalah, cuma mungkin bagaimana biar itu tidak memberatkan publik, bagaimana dasar hukumnya kuat dan pemerintah ini lebih bertanggung jawab gitu. Jangan terus misalnya mentok dengan atasan ya, dengan pemerintah, tetapi larinya ke samping atau ke bawah, akhirnya memberatkan orang tua wali murid ataupun yang lain. Yang lain masih ada yang berpendapat? Silakan Mas Kartiko. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kartiko, selaku Ketua Manajer Klub dan juga sekjen di Qatar. Jadi mensikapi hal semacam ini sebenarnya kita mau flashback kan. Di sini kita memang forum ini sangat terbatas sekali. Terbatas sekali. Di sini pun kita untuk mencoba membuat satu statement kita di sini berkumpul adalah mencari sebuah solusi tanpa polusi. Sepakat untuk itu Pak. Yang kedua kali gini, bermula dari apa sih permasalahan sebenarnya kan? Tidak ada terakhir masalah pemahaman yang salah terkait undang-undang atau regulasi. Ayo menjadi apa? Salah paham. Ini yang harus kita tegaskan Bapak ya. Dari awal pemahaman yang salah terkait masalah regulasi menjadi sebuah salah paham di lapangan. Ada apa? Ribut. Mau tidak mau sadar beberapa kita ibaratnya mohon maaf, kita dibagi domba dengan sebuah sistematis yang ada. Kalau saya mencoba itu Pak, anak-anak bangsa ini yang jadi domba dengan sebuah regulasi yang masif ibaratnya. Kenapa? Dalam postingan saya pun udah ada solusi sebenarnya. Hukum itu apa tujuannya sih? Jadi jangan harapan kita sekarang adalah hukum yang bisa dimaknai atau diartikan adalah satu alat untuk mencapai satu tujuan yang dilegalkan. Asal apa? Ini loh ada payung hukumnya, saya bisa melakukannya sah. Tapi sini kan namanya kita ada penegakan hukum.
beda dengan latar dan aturan. Istilahnya ada lege, ada lex, ada jure, beda-beda semua pemahamannya. Lege apa? Undang-undang. Lex apa? Aturan. Jure apa? Hukum. Itu beda pemahaman, Pak. Jadi jangan kita terputar pada sebuah pemahaman yang salah, jadi salah paham. Pisau jadinya, Pak. Sekali lagi kita harus waspada, Pak, terkait materi. Pelan tapi pasti kita tidak dicoba dengan sebuah sistem mampus yang ada. Itu kan? Maka saya selalu solusi sudah ada sih kemarin, Pak. Ada solusi undang-undang lagi. Permendikbud itu jelas-jelas itu adalah apa? Untuk mengatur hak dan kewajiban. Itu adalah tujuan hukum. Maka sebagaimana? Ya tadi dibuat sebuah undang-undang sehingga ada perlindungan hak dan kewajiban terhadap semua warga negara. Jelas di situ ada pasal 12B di Permendikbud 75 tahun 2016 tidak dibenarkan adanya pungutan untuk orang tua. Titik. Diimplementasikan kemana? Pemahaman hukum kemarin muncullah surat edaran Bupati nomor 421/2862 pada pasal 7 ayat C poin 2 ditambahkan bahwa itu adalah apa? Memperbolehkan dan bisa dikatakan bahwasanya boleh memungut dari wali siswa yang mampu secara ekonomi. Tadi sampaikan Pak Rahman juga betul. Komite itu boleh menerima sumbangan loh ya. Beda dengan meminta sumbangan. Nah ini pemahaman yang harus berbeda, kita harus jadi itu. Kalau menerima sah-sah aja siapa boleh menerima. Tapi kalau untuk mengadakan, nah dengan cara apa? Diperbolehkan karena di dalam sebuah regulasi terkait masalah itu ada komite boleh meminta dari pihak luar. Yang pasti jangan dibayar perusahaan rokok atau perusahaan apa namanya tadi miras ya, alkohol ya, alkohol. Ini ada sebuah legalitas bagi kita. Nah, cuma di sini kasar saya mohon maaf, komite mungkin ya, kita tidak bisa menyamaratakan komite mungkin pemahaman hukumnya terkait itu beda. Nah, termasuk kenapa? Ada undang-undang CSR di situ, bisa komite mengambil di situ. Ini sebuah solusi sebenarnya. Selesai dari masalah. Kenapa sekarang terkait apa masalah itu pun kita diperkuat itu aja, kenapa? Negara tidak hadir di rakyatnya. Cobalah, maka dari saya ngamati, mohon maaf nanti ini ada Dinas, saya juga pengen ngomong sama Dinas. Adanya polemik ini di media sosial dan udah beredar luas, ini problem kota kita harus jaga kan itu. Sampai saat ini pun belum ada satu statement dari Dinas laku yang leadernya di sini. Kan itu. Dinas itu tidak ada. Harusnya kita tunggu. Dan di sini pun mohon maaf, saya juga mesti anggota DPR selaku calon rakyat, mana suaranya? Dudukan bersama kita mau bareng ini bagaimana masih sebuah regulasi menyangkut hajat hidup orang banyak, bagaimana kan kita bareng bisa legal semua, apakah bikin perda kayak apa kayak mau silahkan. Selesai dari misalnya permasalahan. Ini kan kita dibutuhkan masalah, kita dibutuhkan manut baik. Kan itu mereka yang berebut kita kok ribut, aneh kan? Itu loh, ayo. Oke, terima kasih Mas Kartiko, Ketua KLC Dokumen Lois Kebiang Baru ya. Saya kira cukup mantap ya bahwa setidaknya di sini ada beberapa regulasi yang dimunculkan, tetapi ternyata tafsir daripada tiap orang itu kan beda-beda ya. Termasuk tadi misalnya soal meminta dan memberi atau menerima itu kan ternyata lain gitu. Oleh karena itu terkait tadi misalnya dengan dari orang tua yang cukup keberatan, terus mungkin dari atasan juga belum ada policy will untuk itu. Mungkin tadi juga terpikirkan soal apa namanya dana-dana sosial perusahaan yang ada di Kabupaten Kebumen gitu ya. Dan ini ternyata belum tergali dan mungkin juga baik sekolah maupun komite maupun dinas itu belum berpikir sampai ke sana. Atau sebenarnya sudah berpikir sampai ke sana, tapi dana-dana itu sudah keluar, tetapi tidak untuk itu. Nah ini saya kira tambah menarik ya. Artinya bahwa biar publik mengetahui sebenarnya di apa namanya masalah kita ini adalah apa. Nah, yang berikutnya saya kira karena kita memang sedang menunggu dari dinas yang tadi. Oke. Dulu saya pernah sampaikan ke Kemenang di MAN 2 Kebumen terkait solusi bahwa karena komite itu tidak boleh menggalang dana dari wali siswa peserta didik, itu titik, itu regulasinya jelas bahwa
pungutan apapun kalau melihat dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 bahwa seluruh biaya itu adalah ditanggung oleh pemerintah. Dan saya sudah sondingkan dengan beberapa perusahaan besar di Kebumen, mereka welcome. Mereka welcome, yang penting ada proposal. Cuma konyolnya, jeleknya, busuknya, bangsatnya, komite sekolah itu nggak ada yang mengajukan proposal. Maunya itu anaknya sendiri. Sudah saya tawarkan, ini perusahaan yang sudah welcome, silahkan diajukan, yang penting ada proposal. Tapi mereka nggak ada yang bikin proposal, nggak ada. Belum ada satu sekolah pun yang mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan, belum ada. Dan langsung saya ketemu dengan owner-owner perusahaan, silakan Pak Sujud. Yang penting ada proposal. Karena apa? Dengan proposal ini kami mengeluarkan dana resmi, Capacity Social Responsibility, dana CSR. Dan itu saya sudah obrolkan dengan Pak Hamid. Saya sudah sampaikan kepada Pak Yani, tapi sedikit pun nggak ada respon. Terus saya tambahkan, kenapa tadi saya sampaikan ada pembiaran? Kecamatan Kebumen saja ada kekurangan guru kelas itu 40 untuk SD, 40. Dan saya sudah sampaikan ke Bupati. Makanya sebenarnya Pemda lah yang paling menjadi ujung tombak untuk menjadikan dunia pendidikan ini tidak rumit. Bupati ini iso ngopo sih? Tinggal membuat SK Bupati, tinggal membreakdown dari Permendikbud dan PMA, selesai. Nggak boleh ada tarikan apapun di sekolah. Ini nggak boleh. Gitu loh. Regulasinya jelas, konstitusinya jelas. Cuma persoalannya kenapa saya lebih banyak ngendoni? Karena apa? Wis tak tawake solusinya kayak gini Pak. Ajukan proposal sesuai dengan amanat dari Permendikbud maupun PMA. Ajukan. Saya bukakan pintu ke perusahaan-perusahaan gede di Kebumen. Minimal ada 3. Welcome Pak Sujud, silahkan. Tapi nggak ada satupun. Sudah 3 bulan ini nggak ada satupun yang mau. Oke, terima kasih Mas Sujud. Saya kira ini tambah terbuka ya. Artinya bahwa potensi-potensi supaya tidak memberatkan warga masyarakat, khususnya orang tua wali ini kan sebenarnya ada beberapa solusi alternatif ya. Antara lain terkait dengan dana CSR. Dan ini sudah pernah dijajaki juga oleh teman-teman yang mengadvokasi itu, ternyata perusahaan juga tidak keberatan gitu. Nah ini tinggal menunggu bagaimana policy maker daripada dinas ataupun daripada pemerintah kabupaten Kebumen. Karena yang terjadi walaupun itu kemarin sudah diinformasikan kepada komite sekolah dengan sekolah, tapi ternyata komite sekolah dan sekolah itu lebih memilih memungut yang dari orang tua wali. Nah ini ada apa gitu? Ini saya kira memang dari komite itu minta anggaran Pak. Iya makanya anggaran. Ya makanya nanti ada kita, itu yang distruktur itu udah pengakuan jelas. Ya. Oke, saya kira mau nitip Pak. Ya. Mungkin barangkali ini belum tersosialisasikan kepada komite. Kebetulan komite sendiri, saya baru kali ini mendengar penyampaian Pak Sujud yang terkait dengan dana CSR. Demi Allah, saya baru dengar. Manakala saya tahu, saya yakin sebagai komite akan membuatkan proposal kekurangannya apa untuk pembiayaan sekolah akan saya buat. Saya juga pengelola sekolah swasta, gitu. Perusahaan-perusahaannya, perusahaan apa saja gitu ya. Ya. Perusahaan mana saja yang membuka link untuk CSR untuk bisa saya artinya sodorkan dengan proposal itu agar tidak terjadi sebuah polemik yang seperti ini. Ini Mas, menambahkan sedikit ya. Iya, terkait itu memang kita sudah mendalami jajakin ya. Kita pernah ke Disnaker ya Pak itu ya. Itu ada sekitar 650 perusahaan di Kebumen, 660 itu yang ada terdaftar resmi di Kabupaten Kebumen. Ya. Nah, ini juga saya kepengen juga ya. Jadi komite itu mohon maaf kalau bisa ya, ini untuk jadikan satu suara agar polemik keributannya ada di kabupaten kota ini bisa selesai dari gampang. Komite itu wajib kalau bisa ada sebuah persatuan seluruh komite. Ketua komite siapa sih? Nanti kita siap ya, kita siap akan mendampingi untuk masalah dana CSR. Karena kemarin ada beberapa dana CSR yang sudah muncul dan sudah terrealisasi di antara Pertamina yang untuk bikin selipari itu ya. Nah, jadi gini, terkait bisa masa anggaran ini juga ngeri-ngeri sedang. Ya, dana CSR selama ini adalah mohon maaf
dimasukkan dalam sebuah bina lingkungan ya. Iya. Nah, bina lingkungan siapa ya? Kalau itu lebih baik alokasikannya ke masyarakat untuk pendidikan. Selesai Pak. Itu nih. Cuma ke saat ini bina lingkungan itu kemana? Kita nggak akan buka di sini lah. Itu. Pokoknya sudah Mas. Ya pokoknya itulah ya. Bina lingkungan kemana loh? Sebenarnya beda nih. Kok bukan saya udah ngomong kali kan? Masalah ini sudah selesai. Kita duduk bersama bareng. Ini bukan masalah ini loh. Jadi saya tadi ngomongkan, mereka yang berebut ngapain kita ribut? Di sini bukan masalah beda pendapat, ada apa? Beda pendapatan. Itu kuncinya. Pelan tapi pasti kita jadi domba dengan sebuah sistem yang paling bentuk. Karena apa? Untuk beri sebuah kepentingan. Nah tadi kan dimaknai sekarang bahwanya hukum adalah apa sih? Satu alat yang dilegalkan untuk mencapai tujuan. Selesai. Oke, saya kira Pak Ketua KLC nanti mungkin ini salah satu rekomnya juga bagaimana KLC ini juga bisa fasilitasi lebih lanjut ya terkait soal CSR dan lain-lain. Saya kira ini penting. Makanya kelihatannya kita itu diskusi orangnya cuma sedikit ya, tetapi saya kira nanti gegarnya menurut saya luar biasa ya, sepanjang kita memang punya komitmen untuk bagaimana mengurai benang kusut yang ada di Kabupaten Kebumen, termasuk tadi soal tidak memungut dari siswa atau orang tua siswa, tetapi ada dana CSR. Dana CSR ini sebenarnya selama ini cukup besar, ada di mana, untuk siapa? Ini nanti yang memang kalau dibuka mungkin bikin geger, tapi kalau bukanya rame-rame kan siapa yang mau geger gitu ya? Istilahnya sekarang aparat penegak hukum, orang pemerintah atau elit pemerintah pun kalau nggak bener ya harus diingatkan. Sebelum kita diskusi bebas antar kita yang menjadi peserta, kita hari ini kedatangan Pak Kabid SM ya, pendidikan SMP Pak Maliono ya, Pak SPD MPD, beliau adalah Kabid pendidikan SMP. Akan menyampaikan mungkin beberapa hal, termasuk misalnya menyerap beberapa hal juga. Kita berharapnya tidak hanya menyampaikan, tapi menyerap juga untuk bahan diskusi di dinas atau di pemerintah kabupaten terhadap hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya saya harapannya malah Pak Bupati yang rawuh didampingi kepala dinas, tapi karena mereka itu ada kepentingan, ternyata disku kepanjenengan ya nggak apa-apa, tetap menjadikan mewakili pemerintah kabupaten. Silakan Pak Mateo. Ya. Nanti kalau waktunya menjelang Ya asal kita juga kan. maksud saya menghubungi harus Oh iya. Oh, iya. Oke. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa duduk bersama di fasilitasi tadi untuk mendiskusikan tentang salah satu tema aktual atau tema yang sosial di masyarakat kita ini. Baik, dari Bapak Maung, saya akan menyampaikan kebijakan kemudian yang kedua mungkin komentar atau beberapa hal dari beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Yang pertama, kami dari Dinas Pendidikan dan Olahraga pun tidak mengambil keputusan tanpa referensi tanpa regulasi yang bahwa Dinas Pendidikan menjabat sebagai instansi pemerintah yang menjalankan aturan. Nah, aturan-aturan yang ada itu menurut Dinas Pendidikan dan Olahraga harus diterjemahkan menjadi aturan yang lebih implementatif. Nah, dalam hal ini tadi sudah menunjuk Permendikbud 5/2016. Ada Permendikbud 44/2012. Yang di sana disebutkan ada 3 kategori yang secara hukum menurut kami atau kajian kami itu sangat mendasar. Yang pertama ada istilah pungutan, yang kedua ada istilah sumbangan, dan yang ketiga ada istilah bantuan. Nah, maka kalau pungutan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pun
secara resmi menyatakan tidak diperkenankan adanya pungutan di satuan pendidikan dasar negeri. Yang kedua, sumbangan masih dibolehkan dengan dasar hasil kajian kita sehingga lahir surat edaran bupati, tetapi tidak oleh sekolah. Misalnya disebutkan harus oleh komite sekolah sesuai dengan dasar regulasi di atasnya. Jadi komite sekolah diberi amanat sesuai dengan Permen 75/2016 tersebut sebagai sebuah mitra atau sebagai lembaga yang bermitra dengan sekolah untuk membantu memfasilitasi mengembangkan sekolah. Jadi konteks ini yang melakukan pencarian sumbangan adalah komite sekolah, bukan sekolah atau bukan kepala sekolah. Ini konteks yang kedua ketika komite melakukan langkah sumbangan sesuai dengan amanat SI Bupati tersebut. Kemudian yang ketiga, konteks bantuan. Bantuan itu inisiasinya itu bisa aktif dari sekolah maupun komite maupun pihak eksternal atau stakeholder yang lain, tetapi ini yang tidak langsung berkaitan dengan sekolah. Tadi yang ditawarkan ada konsep CSR, ini adalah konteks bantuan, dan dalam kebijakan pendidikan itu disebut sekarang adalah dalam konsep mitra pembangunan. Mitra pembangunan adalah lembaga secara funding, jadi sebuah lembaga yang tidak membutuhkan lagi bantuan atau dia mandiri lah secara pendanaan, tetapi punya komitmen besar terhadap dunia pendidikan. Ini disebut dengan mitra pembangunan. Ini pada konteks bantuan. Nah, yang jadi persoalan sebenarnya adalah memang sampai hari ini kami menyadari persoalan sumbangan. Sumbangan itu pada dasarnya boleh dimintakan kepada siapa saja. Nah, ini yang maaf berbeda penafsiran atau berbeda pandangan dengan Pak Sujud. Maka termasuk kepada wali murid pun boleh dalam bentuk sumbangan. Nah, perbedaan esensial di Permendikbud 44/2012 atau ditegaskan juga di 7 bencana adalah pungutan itu sifatnya wajib, jumlah ditentukan sama, dan juga pembayarannya ditentukan. Itu dikatakan dalam tanda konteksnya wajib. Sedangkan tagihan, Pak, ya? Iya, ada tagihan. Yang sumbangan konteksnya itu sukarela, sangat sukarela, bahkan kalau saya menyebut harus melalui komite. Kalau komitenya pun tidak setuju ada penggalangan sumbangan dari wali murid, maka selesai sudah, tidak akan pernah ada sumbangan. Jadi otoritas ada sumbangan permohonan atau permintaan sumbangan ke wali murid ada atau tidak, itu otoritas ada di komite sekolah. Jadi seperti yang kami sering sampaikan, ketika kepala sekolah mengajukan ke komite, ini kurangin ini, lalu komitenya bilang maaf Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah, karena kondisi saat ini sedang sulit, maka kami tahun ini tidak minta sumbangan ke wali murid, titik, sudah. Kepala sekolah atau sekolah pun tidak bisa melakukan langkah sumbangan. Ini yang perlu digarisbawahi. Ada konsep pungutan, sumbangan, dan bantuan. Nah, yang jadi persoalan, kami pun menyadari bahwa penguatan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite sekolah dan kepala sekolah untuk bersama-sama memahami regulasi ini yang kami akui juga belum sepenuhnya. Maka upaya-upaya agar kepala sekolah dan komite sekolah menjalankan kebijakan ini itu biar lebih baik. Ini
membodohi rakyat. Di situ ada disebut sumbangan, ada disebut bantuan. Intinya kepada wali siswa peserta didik itu adalah dilarang. Peraturannya seperti itu. Mau pungutan berupa apapun yang dikemas dalam bentuk sumbangan. Kalau sumbangan itu sukarela bikin kotak amal, silakan menyumbang, pakai sirkuler, mau nyumbang berapa? Enggak, model digiring aja gitu. Wali siswa, komite sekolahnya kiai-kiai, sodorin tanda tangan, setuju semua. Kami itu mengadvokasi hampir di lebih dari 180 sekolah saya. Akhirnya apa kesepakatannya? Kesepakatannya adalah untuk SD negeri memberi kuota minimal 30% kepada siswa-siswa wali peserta didik yang notabene membawa surat keterangan tidak mampu dari desa. Untuk SMP dan MTS itu memberi kuota 30% juga. Untuk MAN dan SMA negeri memberi kuota 5%. Ini yang terjadi di lapangan. Sehingga kami dengan cara kami, itulah jalan surga saya dan teman-teman. Karena apa? Di dunia pendidikan ini sekarang sudah banyak sekali penjajah-penjajah. Penumpang gelap. Mohon maaf, kalau saya mengatakan ini adalah penjajah, karena kita sudah terlalu lama dijajah. Sehingga model-model kayak dulu itu sudah nggak ada. Dulu saya waktu kecil ada gerabadan. Gerabadan itu ya, saya kelasnya itu sumbangan. Tapi sekarang enggak, sudah ditentukan kok. Ada DIP-nya, daftar riset proyeknya seperti ini. Jumlahnya sekian, mau ditanggung oleh siapa ini? Saya ngikuti, cuma saya nggak pernah protes seperti Mas Sugiono, saya diam. Oh, bajingan ini. Terus saya temui Pak Hamid, saya temui Pak Yani. Mau ya jangan kayak gitulah. Itu pembodohan semua. Ini udah pengkebiran hak masyarakat ini. Jadi regulasi itu diputar-putar, seakan-akan ini menjadi legal. Saya katakan, bantuan, sumbangan, atau yang disebut apapun namanya di sekolah-sekolah negeri itu adalah inkonstitusional. Itu kejahatan konstitusi. Titik. Oke, terima kasih Mas Sujud. Jadi ini memang waktu kita sangat terbatas ya. Tapi sebentar Pak, ini ya biar Pak Martiono kan dari Milit. Ya. Kebetulan saya juga lagi ngoreksi SMP Milit Pak. Tadi disampaikan kan istilahnya sumbangan Pak. Ini janda orang biopoko ya kan mau memindah sakit jengkelis itu pungutannya ya itu tadi job proyeknya gede banget Pak. WC musola masjid tiap tahun dienengin terus Pak, eksekutori komite itu tadi bener Pak, itu memang real di lapangan seperti itu. Nah itu Pak, pihak sekolah tidak mau memberikan surat pindah sebelum membayar sumbangan sukarela 350.000 itu. Saya datanya real. Ini dalam binaan Pak Martiono. Saya lucu. Nggak lucu. Nah sekarang gini Pak, ini poin penting lagi Pak. Tadi Pak Sujud menyampaikan terkait masalah guru-guru yang banyak pensiun. Pertanyaan kita sepele kok Pak. Dinas pendidikan itu pengawasannya, evaluasi kinerja guru itu seperti apa? Kan seharusnya diawasi. Ini tahun depan ada ini harus sudah ada persiapan. Justru nanti gini Pak, kalau memang dari awal-awal sudah ada persiapan, mungkin mereka nggak bisa bermodus-modus. Mungkin seperti itu. Maaf Pak, Jadi ini saya bukakan satu aja. Ini suara. Ini ijazah yang ditahan di SMP negeri. SMP negeri 5 dan SMP negeri 3. 3.500.000, 5.500.000. Tidak diberikan ijazahnya sebelum membayar, tapi ketika kemarin saya marah-marah diberikan tanpa membayar spesial pun. Nah ini model-model apa seperti ini? Terus di SMP Rumah ini ada berapa? Terus di SMP 2 ini hari ini saya mendapat 8 pengaduan ijazah masih ditahan yang katanya katanya Pak Amin itu semuanya sudah diserahkan, tapi ternyata tidak. Saya baru aja WA sama Pak Amin, mohon ini diserahkan yang MTSN 2 dan MTSN 1 ini, dan mereka ditahan ijazahnya itu karena tidak membayar pungli sekian juta. Tapi ketika saya yang telepon diserahkan. Anak saya pun seperti itu. Jadi saya mengklarifikasi. Iya, baik. Ini kita waktunya masuk untuk Pak Kabid. Ya, gitu. ini yang tadi saya bukan, ini yang berbeda antara pandangan Pak Sujud dengan kami. Ya. ya betul. Bahwa
bahwa kami membedakan sesuai regulasi ada 3 komponen. Yang pungutan kita harus sepakat semua, tidak boleh untuk sekolah negeri. Itu kita bukan sepakat. Secara regulasi kita sepaham lah. Tapi kalau yang sumbangan dan kalau yang bantuan tadi kita sepaham Pak, bahwa kita memang ada mitra pembangunan Pak. Tetapi kami akui di Kebumen memang belum optimal. Sudah berjalan tetapi memang belum optimal. Nah yang fokus agak serius memang yang di sumbangan. Saya akan langsung to the point menanggapi beberapa hal. Ini garis kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ini seperti ini. Siapapun boleh terbuka mengkritik dan sesuai dengan kritikan bahwa ijazah harus nyumbang dan sebagainya. Kita pun sudah menerbitkan surat edaran tidak boleh menahan ijazah apapun dengan alasan apapun. Karena di sana jelas bahwa sumbangan yang digalang oleh komite sekolah tidak beresiko, tidak mengikat apapun. Sumbangan, insya Allah tidak. Maka itu Promotan di skenario menjadi sumbangan. tidak. Di SMP Pertanahan kemarin ya Pak, skenario juga Pak. Ya, Baik. dikumpulkan di ini semua Pak. Itu yang perlu didampingi. Nah, makanya Ya. jadi kemarin juga sudah mengadu ke saya, kwitansinya udah ada. Ya, di saya yang tahun-tahun kemarin sudah ada untuk SMP Petanahan. Nah ini saya secepatnya akan bikin laporan, nggak apa-apa tak lebok-lebok ini terus karena saya udah jerak, udah jengkel, saya udah posting terus, ijek baik kodone kan. Nah sementara ini Pak, dana dak Pak, ini yang tidak terkontrol. Oke, saya kira gitu ya Pak Yono dan teman sekalian. Oke, 1 menit. Ya, oke. Terima kasih. Saya Toyo, saya SN juga. Kebetulan ya wali siswa. Satu di Kemenang, satu di Dinas. Ada perbedaan. Jadi sebenarnya tidak pengen ngomong tapi belum terekspos. Ini tadi kalau masalah salah satu hal yang terpenting di pendidikan itu buku. Nah ini kok ini SD pada beli ya mahal lebih dari harga yang di online itu. Padahal bukunya sama. Itu luar biasa. Langsung jelasin Pak Tono. 50% kayak 100% itu Padahal perbedaannya. di YouTube saya udah ada. Udah. Pak Martino menyampaikan itu pungli nggak boleh itu. LLS itu nggak boleh. Itu mungkin yang kedua ini sangat disayangkan adanya komite sekolah itu. Kalau rapat kok bentar banget kalau di dikat apa di DTC langsung segera ditutup ya. Aduh ini gimana ini. Memang seperti itu. Memang modusnya seperti itu. Ya mungkin kayak gitu lah, mungkin dari semenit tambah boleh Pak. Udah. Ya. Memang modusnya seperti itu. Oke, terima kasih. Mau langsung ditanggapi atau ini biar baik? Kalau yang komite kepala sekolah tadi kami sebutkan, kalau masih ada kasus pun tidak menutup mata karena memang proses revitalisasi komite dan kepala sekolah ini membutuhkan proses dan kami pun selalu mengupayakan agar betul-betul kegiatan peran setara masyarakat ini tidak memberatkan, tidak ada pemaksaan dan tidak mempengaruhi layanan pendidikan apapun ke anak-anak. Ini yang kita jaminkan. Lalu yang jadi mohon maaf kalau masih ada yang kurang dan kami siap terbuka untuk memperbaiki atau bahkan sudah melakukan peningkatan kapasitas itu. Kemudian yang kedua tentang buku itu, buku yang ada 2 jenis. Buku wajib itu sekolah wajib menyediakan menggunakan dana BOS kalau BOS-nya cukup. Kalau ada sekolah tidak menggunakan dana BOS untuk membeli buku, tolong tunjukkan sekolah mana. Pasti akan segera kita ingatkan karena memang buku wajib hukumnya disediakan oleh sekolah dengan dana BOS. Adapun yang kedua itu ada buku referensi. Buku referensi, buku pengayaan itu sifatnya kalau saya boleh sebut itu tambahan atau sunat. Mau ada mau tidak penting. Artinya tidak penting itu tergantung kondisi sekolah itu. Dan itu pun guru tidak boleh berbisnis tentang buku. Komite sekolah pun tidak boleh berbisnis dengan buku LKS. Itu kami pun tegas dengan itu. Maka kalau ada informasi kok sampai apalagi anak suruh menanggung buku yang wajib, sekali lagi
Kalau Buku wajib itu seperti apa Pak? buku wajib itu buku kurikulum yang sudah terlisensi dari Kementerian Pendidikan, dan mekanisme sekarang itu diperjualbelikan melalui mekanisme Sipla. Jadi ada yang main. Ada. Dari pemerintah itu dianggarkan dari dana bos sudah. Ya, bukan dianggarkan. Dana bos itu Untuk itu. boleh untuk itu. Kalau sekolah itu sudah cukup punya, ya berarti bisa tidak harus membeli itu. Artinya salah satu butir memang di situ untuk menutupi. Maka kalau yang bosnya besar dan jumlah muridnya memadai kok sampai tidak bisa membeli buku, menurut saya juga terjadi kesalahan di sini. Maka tolong nanti seperti maaf, terima kasih Pak Ketua Pemerintah atau Pemerintah dari Karangsambung 1. Itu contohnya muridnya 750-an kok sampai tidak bisa membelikan buku, ini mungkin akan bisa tegur. Itu wajib ya. Nah, sedangkan yang buku referensi atau buku tambahan ini ya seperti Pak Teguh masih kuliah, buku wajibnya pengantar ilmu hukum misalnya, preferensinya terserah Anda. Ini yang mungkin perlu saya tegaskan. Jadi sekali lagi ini yang justru menarik, saya perlu kita bisa berbeda dengan Pak Sujud. Mungkin ke depan juga ini Pak. Karena ini sudah diskusinya offline ya. Jadi hari ini saya kira kita sudah mendiskusikan banyak hal, dan alhamdulillah ada beberapa titik temu ya, yang harapannya itu nanti akan menjadi kajian bersama. Nah, karena itu karena waktu sudah selesai diskusi lewat Saya berikan solusi, Pak. ya, terkait dengan channel penegak hukum masyarakat. Saya kira kita tutup sampai jumpa nanti di episode yang akan datang dengan tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.